Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujhid nafsahu juhdan wala yud'if an nafsa hatta yang qatinga anil amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujhid lan ojo ngene ngoten nggih. Wa alla yujhid wala yujhidalan yanto ora mayahaken yanto ora mayahaken sapa talib nafsu ing awak deke talib juhdan kelawan payah temenan kelan kangelan temenan wala yudhaifa lan yanto ora ngapesaken sapa talib an nafsu ing awak hatta yang kau tinggal singgo pekot sopo tolib nganil amali saking amal. Bal yastamil balik nglakuaken sopo tolib arif ko ing alon-alon fi dzalika ing dalem mengkono tolabul ilmi. Di depan sudah disampaikan bahwa belajar apapun tujuan Anda harus dengan sungguh-sungguh dan harus mau menjalaninya dengan jerih payah, dengan susah, dengan payah, capek dan macam-macam. Temriki disetandaraken, artinya tidak harus kita diprosir terus awake sehingga sakit apa-apa sehingga malah nggak bisa belajar. Jadi wala yujhida nafsahu juhdan wala yudha'ifun nafsa hatta yang qati'anil amal. Juga kita tidak boleh mayahaken atau menjadikan badan kita, menjadikan awak kita menjadi payah, menjadi kecapean yang sangat ya. Jangan melemahkan badan kita sehingga akhirnya malah terputus dari amal, dari perbuatan. Kalau dipaksakan kemampuan menungso, kemampuan badan menungso kan ada standarnya ya. Ada standar kemampuannya. Kalau dipaksakan akhirnya bahkan rusak badannya, menjadi rusak. Ketika rusak badannya akhirnya tidak bisa meneruskan kegiatan belajar. Maka walaupun kita harus bersungguh-sungguh, harus mau susah, mau rekasa ya, mau berusaha keras, tapi juga kita harus memakai ya standar kemanusiaan, standar kemampuan yang menungso. Jangan sampai melebihi. Warifqo bal yastamil rifqo fi dzalik bal yastamil balik kita harus dengan ya perlahan-lahan dalam mulai awal jangan langsung ngegas, tapi sedikit ya. Mulai ngaji jangan langsung ngegas, sedikit, besok ditambah. Warifku tawi alon-alon iku aslun asal ngandimun kang agung. Iku aslun asal ngandimun kang agung fi jamil asya ing dalem sekabehane pira-pira suwiji-wiji.
Qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alahu elingo anna hadza dina teman satune kikilah agama iku matinun kuat. Mila fa auhilu mongko manjinga sira fing dalem din birifkin kelan alon-alon. Birifkin kelan alon-alon. Artinya kita harus pelan-pelan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu keras, karena kita masuk agama Islam, agama yang kuat, kita harus pelan-pelan dalam masuk. Fa'auhilu fihi birifkin wala tubghid lan ojo bendukaken sapa sira wala tubghid lan ojo bendukaken sapa sira ngalan nafsi kae ngatasé awak kira ojo gawe bendu ibadatullah ing ibadah maring Allah taala. Jangan sampai merasa ketika kita beribadah merasa capek, merasa marah ya, karena terlalu berat, terlalu banyak yang harus dilakukan ya. Makanya sedikit-sedikit pelan-pelan tapi pasti katanya. Pelan tapi pasti, terus berjalan tanpa berhenti. Wala tubhid ngalan nafsika ibadatullahi ta'ala. Fa innal mumbita mongko krana temen setune wong kang apa jenenge mumbit wong kang putus gegere. Fa innal mumbita mongko temen setune wong kang putus gegere, artinya orang yang tulang punggungnya sudah ada yang patah atau retak ya, tulang rusuknya, padahal itu adalah tulang paling utama untuk menyangga badan. Fa innal mumbita krana temen setune wong kang tugel gegere iku la ardon ora ana bumi iku maut iku kotonga bisa nempuh sapa mumbit. Uga wala dhuhron lan ora ana geger iku abko bisa netepaken sapa mumbit. Dadi orang yang sudah mengalami kerusakan pada tulang punggung ya, tulang punggung kan tulang pokok. Orang yang sudah mengalami kerusakan pada tulang punggungnya maka dia akan tidak bisa maka la ardon kotongan, tidak ada bumi yang bisa dia tempuh, tidak ada jalan yang bisa ia lewati, artinya tidak bisa jalan, mandek baik. Wala dhuhron amko, dan tidak bisa artinya duduk dengan tegak, berdiri dengan tegak, artinya bisa bekerja dengan tegak, dengan terus, mengalami kelemahan. Makanya harus dengan pelan-pelan. Walaupun kita harus berusaha, harus bekerja keras, harus terus menerus, jangan berhenti, tapi ya tetap kita stabilkan. Artinya cara motor mobil kan ada langsame loh. Ketika berjalan pertama kita gas ya, gas tancap, tapi kan nanti juga ada posisi yang stabil. Nah, itulah yang kita harapkan adalah kestabilannya. Maka dari awal kalau narik motor kan harus pelan-pelan digas, sedikit-sedikit digas sampai gas tinggi, nanti akan menemui titik di mana motor bisa berjalan dengan stabil, dengan langsam. Kita pun dalam beribadah, dalam urusan menjalankan agama ya seperti itu. Maka di pesantren pertama masuk ya sedikit ibadah yang enggak banyak, tapi terus ditingkatkan, naik terus. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah di pondok bisa sebanyak mungkin dalam beribadah, sebanyak mungkin dalam mencari ilmu ya. Nisbate membaca Al-Quran di pondok bisa sehari 5 juz, bisa stabil,
Ini nanti kalau di rumah ini pasti akan mengalami penurunan. Kebanyakan mengalami penurunan karena sudah terbentur dengan beberapa kegiatan aktivitas di rumah. Maka ketika di pondok bisa mencapai 5 juz per hari, nanti di rumah bisa istiqomah 1 juz 2 juz per hari, itu sudah baik. Maka usaha di pondok dalam bekerja keras ini penting. Walaupun tetap kita harus melihat kemampuan. Jangan sampai melebihi batas. Kalau jenengan umpama ngantukan, kalau nggak tidur mumet, malam begadang terus sampai pagi, akhirnya apa? Siang nggak, pagi-pagi habis subuh nggak belajar, nggak ngaji. Kadung awake turu kesel, ngantuk. Di sekolah ngantuk. Fa innal mumbita la ardon kotunga, orang yang sudah mengalami kerusakan tulang punggungnya, dia tidak akan bisa menempuh perjalanan. Dia tidak bisa menetapkan punggungnya untuk berdiri, untuk berjalan. Ya, akhirnya duduk di tempat, tidak bisa menjalankan apa-apa. Wa qala ndika sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka utawi awak ira iku matiyatu katunggangan ira. Iku matiyatu katunggangan ira farfuk mongko welaso sapa sira biya kelawan nafsika. Tapi ya memang ada kemampuan seseorang yang melebihi rata-rata, ya. Biasanya kalau kiai-kiai yang betul, kiai sing kiai sepuh sing istiqomah tekan sepuh ngajine kuat nih, pilih-pilih enggak semua. Tapi ada itu ketika di pesantren kadang nggak pernah tidur, ya, nggak pernah tidur, ngaji bisa full time. Paling tidur 1 jam 2 jam setiap hari. Memang ibarat kendaraan, dia dibuat dari bahan-bahan yang baik. Istilah otot kawat pelung besi, kuat, betul-betul kuat. Itu juga ya ada. Jadi kemampuannya di atas rata-rata, sehingga apa yang dihasilkannya pun di atas rata-rata, menjadi ulama agung, menjadi kiai sing alim al-alama. Tapi nggak kita kemampuannya rata-rata nih, ilmunya ya juga standar, ya, standar. Nafsuka matiyatuka farfuk, badan kita adalah kendaraan kita. Badan adalah sebuah kendaraan yang kita naiki untuk mencari, untuk meraih apa yang kita harapkan. Maka dalam mengendarai juga ya harus hati-hati, harus pelan-pelan. Wala budalan tan kena ora litoli bil ngilmi kate wong kang mulih ngilmu apa sing labuda minal himati saking sejo al aliyati kang luhur fil ilming dalam ngilmu dan diantara keharusan yang harus dimiliki oleh, ya, antara perkara yang harus dimiliki oleh thalibul ilmi supaya berhasil apa? Supaya dia harus mempunyai cita-cita yang tinggi, himmatil aliyah, mempunyai cita-cita tinggi. Nah, ini penting. Usaha harus disertai dengan cita-cita. Usaha tanpa cita-cita hasilnya pun tidak akan sempurna. Cita-cita tanpa usaha juga sama, hasilnya tidak akan sempurna. Kita harus berusaha, tapi kita dasari dengan cita-cita yang kuat. Ya. Cita-cita kan hanya dalam hati, jenengan mapanaken dalam hati, jenengan mempunyai impian dalam hati jenengan, dalam angan-angan jenengan, ingin menjadi orang yang alim, menjadi hafizul Quran umpama. Harus ada di gambaran, ya, sebelum ngaji, sebelum harus sudah mempunyai cita-cita.
Kalau tidak ada cita-cita, ibarat orang berjalan tanpa tujuan, tanpa target kemana tujuannya yang dituju. Ya. Nisbah mencari ya tanpa ada target yang dihasilkan. Kerja tanpa target, tanpa target keberhasilan juga kerjanya ya lalawora, belajarnya juga semaunya. Maka dibutuhkan cita-cita yang tinggi. Fa innal mar'a krana temen setune wong siji iku yatiru mabur sapa mar'u mabur bihimmati kelawan sejane mar'i katoiri kaya dene manuk iku yatiru mabur apa toir bijana kaihi kelan sewiwi lorone toir. Seseorang akan terbang tinggi ya. Artinya seseorang akan mencapai tingkat derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ilmu yang tinggi. Itu karena apa? Karena dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Ya. Karena dia mempunyai cita-cita yang tinggi. Dia bisa terbang menggapai impiannya, menggapai cita-citanya. Tapi kalau nggak ada cita-cita, ya orang gelem mabur, tidak terbang, tidak mau berusaha keras. Katoiri yatiru bijanahi seperti halnya burung yang terbang dengan dua sayapnya. Burung bisa terbang karena punya dua sayap sehingga bisa terbang tinggi. Lah seseorang bisa terbang tinggi karena dia mempunyai cita-cita. Bihimmatihi. Qala andika sapa Abu Thayyib ngala qadri ahlil azmi ta'til azaimu ngala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ngala qadril karimil makarimu. Ngala qadri ahlil azmi ngatasé kira-kirane ahli sejo ing atase kira-kirane ahli sejo takti bakal teko apa al azaimu piro-piro keluhuran, watak tilan bakal teko ngala qadril karimi ngatasé kira-kirane kamulyan opo al makarimu piro-piro kamulyan. Artinya sesuai yang ia harapkan, sesuai yang ia cita-citakan, akan ia raih apa yang ia cita-citakan. Umpama dia bercita-cita akan hafal Al-Quran, ya insya Allah bisa hafal Quran. Tapi kalau tidak mempunyai cita-cita, ya, tidak mempunyai impian bisa hafal Quran, ya tidak akan mungkin hafal. Ya, tidak akan mungkin hafal. Walaupun terusnya dengan berusaha untuk menghafalkan, tapi tidak didasari dengan keinginan akan bisa hafal, ya tidak bisa. Begitu juga kemuliaan, ya. Al-makarim, kemuliaan juga bisa dihasilkan karena jenengan sudah mempunyai impian terlebih dahulu, ingin mempunyai umpama di dunia mempunyai harta banyak, harta yang berlimpah untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk haji, untuk umroh, ya, untuk membangun rumah, untuk membangun masjid, membantu yatim, membantu orang-orang miskin. Kalau jenengan sudah tanamkan hal-hal tersebut pada pikiran Anda, maka itu menjadi cita-cita, menjadi cita-cita yang tinggi dalam Anda bekerja, terus bisa lebih semangat meraihnya. Ingin lebih mulia di akhirat dengan ibadah yang banyak, dengan umpama zikir, sholat, puasa yang banyak, yang harus ada cita-citanya, ada azam yang kuat, ada kemauan yang kuat, ada keniatan yang kuat, sehingga bisa terlaksana. Wa tanzumu fi aini sohiri sihoruha wa tashoru fi ainil azimil adhaimu
Wa ta'dhumulan dadi gedhe pingani sohiri ing dalem peningale wong kang cilik. Wong kang cilik artinya orang yang rendah cita-citanya. Apa sihoruha cilik-cilike makarim. Apa sihoriha cilik-cilike makarim. Sewalike watas horulan dadi cilik fi ainil ngaziming dalam peningale wong kang gede, artinya wong kang cita-citane tinggi. Opal ngadoimu piro-piro perkara kang agung. Orang yang tidak mempunyai cita-cita tinggi, orang yang cita-cita rendah, dia menganggap kemuliaan yang kecil dianggap besar. Ya. Orang yang cita-citanya rendah menganggap kemuliaan yang kecil dianggap besar. Umpama cita-cita hanya menghafalkan juz ngama, ya. Sudah bisa hafal juz amma, dia sudah merasa besar, sudah merasa hebat, ya. Merasa sudah pinter, sudah alim. Kon jenengan cita-citanya hanya bisa ngaji kitab taufik umpama, sampai ngaji taufik selesai, yang jenengan sudah merasa hebat, merasa pintar. Wa ta'dhumu fi aini sohiri sihuru. Sebetulnya kalau hanya hafal juz itu masih kecil. Ngaji taufik itu masih kitab yang kecil. Kok dianggap besar? Karena apa? Karena cita-citanya yang rendah, karena cita-citanya tidak tinggi. Sebaliknya watas huru fi ainil azimil adzaimu, kalau orang yang cita-citanya tinggi, dia sudah meraih yang besar, dia masih merasa itu kecil. Dia cita-citanya bukan hanya hafal tafsir, hafal Quran, tapi bisa hafal dengan tafsir-tafsirnya. Ketika dia sudah hafal Quran, merasa masih kecil, merasa masih belum bisa apa-apa. Kadang sudah bisa menghafal tafsir Jalalain juga merasa masih kecil. Padahal nek dideleng nang jenengan hafal Quran sudah luar biasa, tapi dia anggap masih biasa-biasa saja. Ini dengan cita-cita itu akan mempengaruhi hasil yang akan kita capai. Dengan cita-cita yang rendah, kau menganggap yang kecil dianggap besar, tapi dengan cita-cita yang tinggi, yang sudah besar masih kau anggap kecil. Ya. Jadi wis hafal Quran, sudah hafal tafsir, masih merasa bodoh, ya, masih merasa bodoh karena cita-citanya masih tinggi lagi. Masih ingin hafal hadis, masih ingin hafal beberapa tafsir. Tapi kalau hanya cita-citanya ingin hafal juz ngama, sudah hafal juz ngama ya sudah merasa paling hebat, ya. Sudah merasa itu bahwa itu adalah kemuliaan yang tinggi. Maka harus mempunyai cita-cita setinggi mungkin. Warrasu tawi pokoke warrasu tai pokok wal warrasu khale utai pokoke fi tahsilil asya ing dalem ngasilaken suwiji-wiji iku al jiddu nemen-nemeni wal himmatu lan sejo luhur. Maka yang menjadi pokok, menjadi modal pokok dalam menggapai sesuatu, dalam keinginan mempunyai sesuatu, apa? Satu adalah jid, sungguh-sungguh dalam meraih. Yang kedua harus didasari dengan himmah, dengan cita-cita yang tinggi. Harus ada dream, harus ada impian, harus ada impian. Harus diprogram, ya, harus diprogram dalam diri jenengan. Mungkin sekarang belum punya cita-cita ingin hafal Al-Quran, coba diprogram, dimasukkan. Karena jenengan apa? Tidak punya impian menjadi penghafal Al-Quran, ya karena lingkungan jenengan yang mencetak jenengan tidak mempunyai keinginan hafal Al-Quran. Tapi ketika jenengan sudah memprogram, jenengan kumpul dengan orang-orang yang hafal Al-Quran, jenengan sering mendengarkan keistimewaan orang hafal Al-Quran, akhirnya apa? Terprogram dalam pikiran, sehingga pikiran mempunyai cita-cita, mempunyai himmah ingin menghafalkan Al-Quran.
Biasanya program-program tersebut muncul dari awal jenengan dari kecil, mungkin hidup di lingkungan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang hafal Al-Quran, tidak ada yang hafal Alfiyah, tidak ada yang mondok, ya. Akhirnya apa, ketika jenengan tumbuh dewasa juga tidak ada keinginan mondok, tidak ada keinginan ingin hafal Al-Quran, karena program yang tertanam di waktu kecil itulah yang mempengaruhi urip jenengan setelah dewasa. Nah, kalau jenengan sekarang ingin mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin merubah pola pikiran jenengannya harus mau satu, ya paling tidak berkumpul dengan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, terus ngaji, pertama didasari mendengarkan hikmah manfaat seorang yang hafal Al-Quran, sehingga jenengan mempunyai keinginan. Ada gambaran-gambaran yang masuk ke pikiran jenengan, orang yang hafal Quran tidak akan bosok badannya, ya. Besok di akhirat akan mendapat syafaatnya Al-Quran. Akhirnya jenengan terprogram dalam pikiran ingin menjadi penghafal Al-Quran. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Harus ada himmah, harus ada cita-cita. Cita-cita dan himmah adalah butuh proses untuk menata. Tidak bisa muncul langsung. Karena apa? Program dari awal jenengan di lingkungan yang biasa-biasa, wong tuanya tidak memberikan motivator, tidak memberikan sokongan, dukungan ya untuk mondok, ya akhirnya tidak mondok. Jadi inti dari permasalahan yang menjadi pokok kita berhasil adalah kesungguhan dan cita-cita. Mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai dream, cita-cita, impian tergambar. Maka orang yang tidak yang hidup di lingkungan abangan, di lingkungan orang-orang yang tidak kenal Islam, dia tidak pernah mendengar kenikmatan surga, dia tidak pernah mendengar pedihnya siksa neraka. Dalam pikirnya pun tidak tertanam ingin bisa meraih kenikmatan surga. Tidak tertanam di dalam pikirnya ingin selamat dari api neraka. Kenapa? Program awalnya sudah belum masuk. Dari program yang masuk di awal itu nggak ada program itu. Milo men bisa kepengen ibadah kanggo meraih surga, kanggo menghindar dari neraka, ya harus sering mendengar, oh ini surga nikmatnya seperti ini, neraka ini pedihnya seperti ini. Ya, mendengar pengajian, kumpul dengan orang-orang yang gemar beribadah. Akhirnya apa? Muncul program baru. Lah program baru niki sing akhirnya merubah tatanan hidup jenengan, sing tidak mau beribadah, tidak mau mencari ilmu, muncullah keinginan mencari ilmu setinggi-tingginya. Keinginan beribadah sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, karena apa? Ingin meraih surga. Itu pentingnya himmah atau cita-cita. Itu bisa mendobrak kemampuan yang jenengan. Bahkan bisa akhirnya jenengan bisa mempunyai kemampuan di luar rata-rata, di atas rata-rata, ya. Bisa mempunyai kemampuan di atas rata-rata, karena kalau memang program jenengan bisa betul-betul ya sampai bawah sadar, artinya sampai bawah sadar. Karena sering mendengarkan pengajian nikmatnya surga, oh begini, akhirnya jenengan terus terprogram terus. Yang kaitannya dengan neraka jenengan dengar, oh betapa pedihnya siksa neraka, terprogram, akhirnya masuk. Kalau itu sampai masuk ke bawah sadar, jenengan akan bisa mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Rata-ratanya kalau sholat sehari 5 kali, paling sholat tambah sunat-sunat rawatib, jenengan bisa nambah witir, bisa nambah tahajud, jenengan nambah duha, bisa nambah baca Al-Quran. Bahkan bisa jenengan semalam
nggak pernah tidur untuk beribadah terus, punya harta langsung untuk sedekah, ya, bekerja diniati ibadah, semua jenengan usahakan menjadi ibadah. Itu pentingnya dalam ngaji, dalam di pondok harus kita terus dibetah-betahkan, disabar-sabarkan dalam bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama. Ini apa? Untuk memunculkan program baru, men program pikiran jenengan berubah, orang kaya maunya ginang sing biasa-biasa. Mila ketika di pesantren betah, di pesantren sabar ngajine tekun 1-2 tahun, pasti keinginannya akan lebih tinggi. Saya pokoknya ngaji harus bisa hafal ini, saya harus sampai tamat alfiyah, saya harus bisa hafal Quran. Karena apa? Dalam 2 tahun itu sudah muncul program baru yang masuk pikiran jenengan. Akhirnya timbullah cita-cita yang tinggi. Awalnya mungkin belajar ke pesantren mungkin hanya karena dorongan diperintah orang tua. Daripada orang tuanya bingung, kadang orang tua juga merasa tanggung jawab, melihat khawatir dengan pergaulan zaman siki, akhirnya jenengan didorong terus dipaksa-paksa masuk pesantren. Tapi ketika di pesantren bisa bertahan 2 tahun saja dengan sungguh-sungguhnya dengan ngaji, insya Allah program sing ananang pikiran jenengan berubah. Yang tadinya ke pesantren karena didorong, karena diperintah orang tua, sekarang tidak, karena keinginan sendiri, terdorong ingin menjadi orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang pintar dalam beribadah, ya. Pintar dalam beribadah kan bukan berarti ibadah itu hanya sholat, baca Quran, tapi semua bisa dijadikan ibadah. Semua bisa dijadikan ibadah kecuali rofas dan mungkar. Perbuatan mesum dan perbuatan mungkar itu tidak bisa dijadikan ibadah. Selain itu bisa dijadikan ibadah. Itu karena sudah pintar dalam beribadah. Yang terpenting adalah apa? Kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Kesungguhan akan terbentuk ketika jenengan sudah mempunyai cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi bisa terbentuk karena apa? Karena program pikiran jenengan berubah. Jenengan tadinya hidup di lingkungan biasa-biasa, hidup di kalangan keluarga yang biasa-biasa, tidak kenal agama, kurang patia bisa agama, tidak ada yang hafal Quran, tidak ada yang alim, sehingga jenengan tidak mempunyai keinginan ke arah situ. Mungkin dorongan orang tua, dorongan jenengan ke pesantren karena apa? Terdesak dengan kondisi zaman sekarang. Kalau di rumah bisa menjadikan kerusakan moral, kerusakan akhlak. Tapi ketika di pesantren 2 tahun, 3 tahun bisa bertahan, pasti program pikiran jenengan berubah sehingga mempunyai himmah, cita-cita yang tinggi, mempunyai impian yang tinggi. Ketika ini menjadi program yang kuat sampai ke bawah sadar, ini akan memunculkan memunculkan usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras yang sungguh-sungguh. Biasa kalau orang didorong dengan kekuatan bawah sadar kan pasti akan muncullah kemampuan di atas rata-rata. Contohnya apa? Umpama ketika ada tsunami, umpamanya orang-orang di pesisir pantai, kalau biasa dalam keadaan biasa normal dia paling bisa lari 1-2 kilo sudah sampai kesel. Tapi ketika ada tsunami, pasti dia akan lari sekencang mungkin, sekuat mungkin, sampai berpuluh-puluh kilo kuat. Itu karena apa? Muncul dari kekuatan bawah sadar. Seperti hanya kadang pencuri ketika ketahuan, dia akan lari sekencang-kencangnya. Bahkan pagar tinggi pun bisa dilewati. Karena apa? Saking takutnya nanti kalau ketangkep pasti ajur. Akhirnya muncullah kekuatan bawah sadar sehingga dia lari sekuat-kuatnya. Tidak mengenal rintangan,
tidak mengenal hambatan. Nah, sama jenengan ketika belajar, ketika sudah muncul program baru, sehingga muncullah jenengan mempunyai cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi, umpama sudah terproses di pikiran, bukan hanya pikiran niki biasa, tapi sampai ke bawah sadar Anda, jenengan akan berusaha sekuat mungkin. Akan bersungguh-sungguh sekuat mungkin. Bisa jenengan setiap malam nggak pernah tidur karena apa? Cepat ingin hafal Al-Quran, cepat ingin hafal Alfiyah, cepat ingin bisa, cepat ingin paham. Dalam beribadah pun seperti itu. Dalam mencari harta pun ya seperti itu. Harus ada himmah, harus ada cita-cita yang kuat. Ada dua hal yang penting, apa? Kesungguhan dan himmah. Kesungguhan dalam bekerja muncul dari himmah, dari cita-cita yang tinggi. Kalau salah satunya nggak ada, pasti akan biasa-biasa saja. Sedangkan kalau tidak mempunyai himmah tinggi, ya biasa hasilnya ngaji ya ala kadare bae, nggak bisa menghasilkan terlalu banyak ilmu. Atau jenengan mempunyai himmah yang tinggi tapi belum memunculkan kesungguhan yang berarti, tidak sungguh-sungguh, ya akan keberhasilannya hanya biasa-biasa. Ya, tidak bisa melewati batas rata-rata. Milo faman mengkotai sapa-sapane wong. Faman mengkotai sapa-sapane wong iku kanat lamun ono po himmatu sejane man. Ono iku hifdzu jami kutubi Muhammad ibnil Hasani, apal sekabehane pira-pira kitab Syekh Muhammad bin Hasan. Waqtarona lan barengaken sapa man. Waqtarona lan barengaken sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono himmah. Barengaken al-jidda ing nemen-nemeni wal muadzabata lan ngajekaken ya fadzahiru mengko tawi utai perkara kang pertelo utai zahire iku annahu temen setune man iku yahfadzu bisa apal sapa man, bisa apal aksaruha ing akeh-akeh kutub aunisfaha seora-orane akeh-akeh ya separo aunisfahu to separone kutub. Jadi siapa yang mempunyai cita-cita, umpama cita-citanya tinggi, ingin bisa menghafalkan seluruh kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan, terus disertai dengan kesungguhan, dengan terus menjalankan kegiatan belajar terus, maka apa? Pasti hasilnya dia akan bisa menghafal keseluruhan kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan, atau minimal separuh. Pasti bisa menghafal. Jangan cita-citanya ingin hafal Quran, terus berusaha sungguh-sungguh dan terus menghafalkan, pasti jenengan bisa hafal. Kalau tidak hafal, paling tidak separuh jenengan bisa hafal. Maka cita-citanya angkatlah setinggi mungkin. Kalau jenengan bisa tidak sampai yang jenengan cita-citakan, tapi jenengan akan bisa meraih separuh, minimal separuh dari yang dicita-citakan. Fa amma idza kanat mengko ana puning dalem nalikane ono iku lahu katiman apa himmatun sejo ngaliatun kang dhuwur ning walam yakun lan ora ono walam yakun khale ora ono iku lau katiman apa himmatun ndimiki apa jidun nemen-nemeni, ya, apa jidun nemen-nemeni au kana utawa ono iku lahu katiman apa jidun nemen-nemeni ning walam yakun khale ora ono iku lahu katiman apa himmatun sejo ngaliatun kang luhur ya layak sulu mengko ora bakal hasil layak sulu mengko ora hasil lau katiman apa ilang ilmun kejaba ilmu qalilun kang setitik. Maka ketika jenengan mempunyai cita-cita tinggi tapi tidak disertai dengan sungguh-sungguh,
atau jenengan mempunyai kesungguhan, mempunyai sungguh-sungguh dalam bekerja, tapi tidak mempunyai cita-cita tinggi, maka hasilnya akan biasa-biasa saja. Maka yang dihasilkan hanya ilmu yang sedikit, tidak bisa mencapai ilmu yang luar biasa. Sama mencari uang inginan, mencari harta, jenengan ingin penghasilan berapa sebulan, harus masuk dulu ke proses pikiran jenengan. Buat target setinggi mungkin, terus jenengan berusaha sekuat mungkin. Ingin 100 juta sebulan, terus berusaha, pasti bisa berhasil. Paling tidak separuh dari 100 juta. Itulah himmah dan jid. Tapi ketika jenengan tidak mempunyai himmah, walaupun jenengan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras terus, tidak pernah berhenti bekerja pagi, siang, bahkan sampai lembur, ya hasilnya segitu-gitu saja, tidak akan menghasilkan yang banyak. Karena tidak ada apa? Tidak ada target, tidak ada cita-cita yang tinggi. Buatlah cita-cita yang tinggi muncul dari program pikiran jenengan. Milo kadang jenengan dari awal hidup di lingkungan orang yang biasa-biasa, ekonomi petani biasa mengsawah, paling penghasilan sebulan 1 juta bis gede banget. Ya yang masuk pikiran wong semeno. Tapi jenengan bisa keluar dari itu, jenengan bisa kumpul dengan orang sing sehari bisa menghasilkan 100 juta. Banyak itu ada. Jadi orang yang 1 hari bisa menghasilkan 100 juta, sebulan bisa menghasilkan 1 miliar. 1 miliar itu ada. Terus jenengan mempunyai masuk nang pikirannya menjadi cita-cita jenengan, terus jenengan berusaha, insya Allah bisa berhasil. Kedua-duanya harus ada. Maka ketika hanya satu jenengan punya cita-cita tinggi, tidak sungguh-sungguh, tidak akan berhasil banyak. Atau mempunyai kesungguhan, tidak punya cita-cita, yang tidak akan berhasil banyak. Di sini penting kita membuat cita-cita, memprogram pikiran Anda supaya jenengan mempunyai cita-cita. La yahsula illa ilmun qalil. Layak ndi wa dzakaro. Milo nang pondok sing penting 2-3 tahun kan jenengan mempeng, jenengan sing temenan sabar, temenan nang pondok insyaallah akan terbentuk program baru, mempunyai himmah, mempunyai cita-cita yang tinggi. Tapi jenengan ke 2 tahun 3 tahun yang kene umpama mondok kok lalawora, tidak semangat, bahkan sering pulang, bahkan tidak sampai selesai ngajinya, program baru tidak akan muncul. Ketika program baru tidak akan muncul, jenengan tidak akan mempunyai cita-cita tinggi, sehingga jenengan pun akan meneruskan tidak ada kemauan. Tapi ketika di sini sudah terprogram, nanti jenengan pasti mempunyai kemauan untuk meneruskan yang lebih tinggi, lebih tinggi, tidak mau berhenti dalam belajar. Itu bukti di pesantren, kalau sudah melewati 3-4 tahun itu biasanya lebih betah di pesantren. Karena apa? Bukan karena suasana ayem, tapi karena himmahnya sudah tumbuh, ya. Pikirannya sudah terprogram, ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Wa dzakarolan nutur sapa Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Al-Ajal kang agung Al-Ustadz kang dadi guru Radiyuddin Syekh Radiyuddin An-Naisaburiyu fi kitabi Makarimil Akhlaq, ing dalam kitab kang mertelakan piro-piro akhlak. Nuturian anna Dzul Qarnaini ing temen setune Raja Dzul Qarnain. Raja Dzul Qarnain, Raja Iskandar Dzul Qarnain. Ini yang menguasai jagat wetan, jagat kulon. Raja yang menguasai, kalau dulu kan hanya ada 2 kerajaan besar, Raja Romawi dan Raja Persia. Romawi negara-negara barat, orangnya besar-besar. Persia adalah negara wong
yang sekarang menjadi Asia negara timur. Raja Dzulqarnain bisa menaklukkan dua kerajaan besar. Bisa menaklukkan dua kerajaan besar menjadi satu negara, satu kekuasaan oleh Raja Iskandar Dzulqarnain. Memang dunia awalnya hanya satu penguasa, ya, Nabi Adam pertama hanya satu. Tapi ketika orang berkembang banyak, akhirnya muncullah ketika zaman Dzulqarnain ada raja Roma, ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Terus berjalan akhirnya muncullah banyak kerajaan. Karena apa? Semakin banyak ya semakin berkembang sehingga memunculkan beberapa penguasa. Sama halnya dengan negara Indonesia, tadinya satu desa luas. Tapi ketika banyak penduduknya akhirnya ada pemekaran, ya. Yang tadinya satu desa menjadi dua desa. Dulu hanya ada Romawi dan Persia, sekarang muncul ratusan negara, ya, ratusan negara di dunia. Ada yang bentuk kerajaan, ada yang berbentuk pemerintah. Raja Dzulqarnain kok bisa menaklukkan dua kerajaan besar waktu itu? Apa menjadi yang mendasari? Apa ya triknya, apa resepnya, apa rahasianya? Di sini diceritakan wadakaro lan nutur sapa syekh nutur annadzal qarnaini annadzal qarnaini ing temen setune Raja Dzulqarnain iku lama aroda ing dalem mangsane ngarepaken sapa Dzulqarnain ngarepaken ayu safira ing yen to lumaku sapa Dzulqarnain liyastauliya krana areh nguasani sapa Dzulqarnain ngalal masriki ngatasé tanah masyriq wal maghribi lan tanah kulon sawaro iku sawaro musawarah sapa Dzulqarnain musawarah al-hukama ing pira-pira ahli hikmah. Waqala ndika sapa Dzulqarnain kaifa bu kepriwe usafiru budal lunga sapa ingsun li hadal qadri krone kikilah derajat minal mulki saking kraton. Fa inna dunya krana temen dunya iku qalilatun kidik faniyatun kang sirna. Wa mulkud dunya wa mulkat dunya lan temen setune kraton dunya iku hakirun ino. Falaisa mengko ora ana apa hadza iki kila safar li hadzal qadri ora niku min uluwil himmati saking sejo kang luhur. Karena ketika Raja Dzulqarnain mempunyai keinginan ingin menguasai Raja Romawi, kerajaan Romawi dan Persia, dia musyawarah terlebih dahulu kepada para penasehat-penasehatnya, para hukama. Musyawarah untuk memantapkan himmahnya, untuk memantapkan cita-citanya, ya, supaya terprogram di dalam pikiran bawah sadarnya. Tanya kepada orang hakim, pada penasehat, kaifa usafiru li hadzal qadri, bagaimana mungkin saya akan menjalankan ini hanya untuk tujuan pangkat kedudukan dunia, padahal dunia hanya kecil dan akan sirna, ya. Kerajaan dunia juga hina. Ini bukan termasuk cita-cita tinggi yang waktu itu yang ada pada pikiran Raja Dzulqarnain itu. Kalau saya menguasai kerajaan Persia, kerajaan Rom, saya hanya mencari sebuah kedudukan pangkat duniawiyah. Saya hanya mencari kedudukan pangkat duniawiyah. Lah pangkat duniawiyah itu hanya nilai dunia yang kecil dan akan sebentar hilang. Berarti ini bukan tujuan yang tinggi, ini bukan cita-cita yang tinggi. Karpe dengan dasar itu saya nggak mau. Itu bukan hal yang baik, bukan cita-cita yang tinggi. Akhirnya diberikan masukan oleh hukama, faqala mengko ndika sopal hukama pira-pira juru hakim, safir
Safir lu budalo siro, safir budalo siro liyahsula krono are hasil laka kate siro opo mulkut dunya kraton dunya wal akhirat lan akhirat. Ya sekarang jenengan pergilah, tapi tujuannya jangan hanya untuk kerajaan dunia, bukan hanya untuk pangkat kedudukan dunia, tapi carilah pergilah untuk menghasilkan mulkud dunya wal akhirah, untuk menghasilkan kerajaan dunia juga kerajaan akhirat. Bukan hanya untuk menghasilkan nilai duniawiyah, tapi untuk menghasilkan juga nilai akhirat. Menghasilkan dunia dengan menguasai dua kerajaan besar, ya, untuk urusan duniawiyah, dalam status pangkat kedudukannya paling kan berarti lebih tinggi karena dua kerajaan sudah dikuasai. Tapi tujuan akhirat juga jangan dilupakan. Apa tujuan akhiratnya? Ketika dua kerajaan bisa dikuasai, kita bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, kita bisa menegakkan yang hak, bisa menghilangkan yang batil, bisa untuk jihad, untuk jihad untuk jihad fillah, untuk jihad untuk berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Berarti kan sama halnya mencari harta, cari uang, ingin 1 bulan bisa 1 juta. Tapi kalau hanya uang itu yang kita cari, itu tidak merupakan himmah yang tinggi. Itu bukan cita-cita yang tinggi. Tapi kalau kita cari bisa mendapatkan uang 1 juta per bulan, dengan tujuan kita nanti kita bisa membantu orang fakir, bisa untuk berjuang menegakkan agama Allah, untuk berjuang di pendidikan madrasah diniyah, pesantren, ini menjadi tujuan yang baik. Nah, ketika Raja Dzulqarnain mendapat fatwa, mendapat masukan dari para hukama bahwa menaklukkan kerajaan Rum dan Persia bukan hanya untuk tujuan duniawiyah, tapi juga untuk bisa tujuan akhirat dengan untuk jihad menegakkan agama Allah, maka itu menjadi himmah yang tinggi. Masuklah program tersebut pada diri Syekh Raja Dzulqarnain sehingga menjadi cita-cita yang kuat untuk menaklukkan Raja Rum dan Persia. Akhirnya bisa terlaksana. Kerajaan Romawi dan Raja Persia bisa ditaklukkan oleh Raja Iskandar Dzulqarnain. Itu karena himmah, karena cita-cita. Masuk program pikirannya setelah Setelah dia bermusyawarah dengan para hukama, dengan para orang-orang alim. Kita pun begitu. Pesantren ini sedang untuk memprogram, artinya sedang memprogram untuk kita mempunyai himmah. Ketika di rumah berangkat ke pesantren mungkin belum mempunyai cita-cita, yang tinggi, tapi ketika di pesantren terus dibimbing, diarahkan sehingga masuklah menjadi program. Maka saya ulang-ulang dari tadi, setiap 4 tahun di pesantren akan lebih betah di pesantren, akan lebih senang ngaji. Karena apa? Sudah tertanam himmahnya, sudah tertanam cita-citanya yang mulia, yang tinggi. Seperti hanya ini Raja Dzulqarnain. Awalnya dia belum masuk program bahwa itu adalah himmah yang tinggi, tapi ketika diberi masukan oleh para penasehatnya, akhirnya ketemu di mana sisi himmahnya yang tinggi, di mana kemuliaan dunia akhiratnya. Faqala mengkono ing ndika sapa Dzulqarnain, hadza hasanun, hadza utawi kikilah liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, iku hasanun, bagus. Kalau memang dengan tujuan untuk meraih kerajaan dunia dan akhirat, ini adalah tujuan yang baik, makalah ditanamlah itu menjadi himmah. Qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha temen setune Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah demen ma'aliyal umur ing pira-pira luhure ing pira-pira perkara kang luhur. Wa yakrahu lan sengit sapa Allah sengit safafaha ing asor-asore umur. Allah mencintai perkara yang luhur, perkara yang tinggi. Allah tidak suka dengan perkara yang rendah. Dengan mempunyai cita-cita tinggi disukai Allah. Tapi citane nggar biasa-biasa saja Gusti Allah mboten seneng, tidak suka. Wakilah pun mudah-mudahan bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.